Nah ini hati-hati untuk kalian kalau misalkan di jalan gitu kan, kalian misalkan nyenggol orang gitu kan, terus dia teriak Allah bela Ivan mesinnya, itu artinya dia Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar. Kembali lagi di channel Vina Murat. Oke, jadi hari ini kita mau membahas gestur atau bahasa tubuh orang Turki. Nah, seperti umumnya di masing-masing negara pasti punya ciri khas gestur atau bahasa tubuh tersendiri, begitu juga orang Turki. Nah, gestur atau bahasa tubuh orang Turki ini penting untuk kalian ketahui, terutama untuk kalian yang berencana untuk datang ke Turki, misalkan untuk sekolah atau belajar, untuk kerja, ataupun untuk sekedar liburan, atau mungkin juga ada di antara kalian yang berencana untuk menikah dengan orang Turki. Nah, tentunya ketika kalian di Turki, mau nggak mau kan kalian akan berinteraksi dengan orang Turki. Nah, ada baiknya kalian tahu gestur atau bahasa tubuh ini supaya kalian juga nanti paham artinya dan mengerti bagaimana cara meresponnya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja ya kita bahas satu persatu gestur atau bahasa tubuh orang Turki. Yang pertama, jadi kalau orang Indonesia artinya minta duit, guys. Indonesia boleh parah. Bizde güzel. Parah. Tapi kalau di sini artinya bukan minta duit ya, guys. Ini artinya adalah güzel, which mean artinya baik, bagus, oke. Nah, kalau orang Indonesia biasanya kan gesturnya gini kan, pakai jempol gitu. Nah, kalau di sini itu kayak gini bentuknya. Gestur ini biasanya dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang positif atau bertanya sesuatu yang positif. Misalkan nih kalian makan di restoran Turki gitu kan, terus kalian mau memuji nih masakannya, kalian bisa enak gitu loh. Ini artinya enak gitu kan. Kalau orang Indonesia kan gini, enak gitu, mantap. Nah, kalau orang Turki enak, güzel. Sekilas gestur ini mirip ya sama gestur orang Italia kalau sedang memuji makanan yang enak kan. Cuman kalau orang Italia pakai mamma mia lezat Italia mamma mia lezat. Tapi kalau orang Turki enggak ya guys, cuman gini doang gitu. Atau bisa juga dipakai untuk memuji penampilan seseorang, misalkan dia lagi kelihatan cakep hari ini, atau lagi kelihatan cerah, atau kalau lagi kelihatan ganteng hari ini gitu kan. Yakışıklı, değil mi? Yakışıklı, ganteng, güzel gitu kan. Nah, kadang-kadang mereka itu membuat gestur kayak gini tuh tanpa mengucapkan sesuatu kata apapun gitu. Jadi kita yang nggak pernah lihat pasti bingung kan ini artinya apa. Nah, hal ini tuh pernah aku alamin ketika pertama kali datang ke Turki dan aku sarapan kan di rumah ibu mertua. Nah, ibu mertua tuh ketika sarapan nyajin makanan terus tiba-tiba dia begini kan tanpa mengucapkan kata-kata apapun sambil senyum. Nah, bingung gak tuh jawabnya ya kan? Ini apa maksudnya gitu loh? Minta duit atau apa gitu kan? Minta dibayar makanannya atau apa? Enggak ya guys, itu artinya adalah dia lagi nanya ternyata gitu kan. Enak gak makanannya gitu? Kamu suka gak makanannya? Tapi dia gak ngucapin apa-apa, cuma senyum doang gitu. Gitu kan. Oke, yang kedua. Ini kalau di Indonesia ada cewek lewat atau ada cowok lewat kayak orang godain ya guys, tapi enggak, di sini tuh artinya adalah yok atau no dalam bahasa Inggris ya. Nah, untuk gerakan bibirnya sendiri aku lihat tuh macem-macem guys. Ada yang dia tuh kayak keluarga Murat nih, semua rata-rata biasanya gitu. Jadi mulutnya tuh agak dimonyongin kayak ngomong huruf U gitu, tapi sambil lidahnya pecat. Tapi ada juga aku lihat dia tuh yang cuman bibir bawahnya doang yang gerak. Atau ada juga yang bibir atasnya doang yang gerak. Atau salah satu, mungkin aku nggak pernah lihat, tapi mungkin aja ada ya. Jadi cuman kayak salah satu sisi bibirnya aja yang gerak gitu. Nah, itu mungkin tergantung dari kebiasaan bibir masing-masing orang gitu. Tapi intinya ketika dia bilang gitu, mengecak gitu, itu artinya pokoknya yok. Jadi kalian jangan tersinggung kalau tiba-tiba kalian bertanya sesuatu terus dia jawabnya mesela sen bilmiyorum yok. Bilmiyorum. İstemiyorum gibi. Oke, yang ketiga. One? Bitti. Bitte. Ini artinya bitte itu habis atau udah selesai atau finish gitu loh. Ya, jadi gerakannya gini tuh guys, nepuk tangan 2-3 kali lah gitu. Itu artinya
bitte, abis, finish gitu kan, selesai. Misalkan kalian ditanya, makanan masih ada nggak? Bitte. Ya make warm. Bitti. Nah, kayak Bitte. gitu. Lanjut, yang keempat. Bu ne ya? Bu ne ya? Jadi ini tuh kayak bertanya gitu loh, ini apaan sih gitu. Kalau orang Indonesia, apaan sih gitu kan, cuman pakai ekspresi muka aja kan. Tapi kalau orang Turki itu dia pakai gerakan tangan guys. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya, apaan sih nih? Bu ne ya? Misalkan rumah berantakan gitu kan, ngeliatin Bu ne ya? Kayak gitu guys. Jadi mereka tuh pakai gerakan tangan pokoknya kayak gitu. Bu ne ya gitu. Yemek beğenmiyor. Sıcak ya da çok tuzlu veya şekerli. Yiyorsun mesela. Bu ne ya? Bu ne ya? Sıcak veya çok tuzlu. Nah, O şekilde. jadi ini tuh dipakai nggak hanya dalam kondisi kesel atau marah ya, kayak kondisi normal aja, cuman apaan sih nih gitu kan, kayak misalkan makan sesuatu yang panas, Bu ne ya gitu kan, Bu panas banget nih gitu. Kalau orang Indonesia tuh panas banget, tapi ini nggak dengan emosi yang nggak marah gitu, normal aja. Mesela eve dağınık. Aynen Bulan- dağınık bulan- aynen. Ev dağınıkken. Yang kelima, Allah belanı vermesin ya. Allah belanı vermesin ya. Baru apa ya? Allah belanı. Ini sering banget guys, aku ngeliat Murad ngelakuin gestur ini ketika dia lagi nonton bola, sepak bola, terus timnya itu kayak ngelakuin kesalahan gitu loh. Itu pasti dia teriak tuh sambil Allah Belanı vermesin ya. Itu sering banget guys. Kaçar mıydı bu be? Hah? Pozisyon, futbol. Ya, jadi Allah belanı vermesin Allah ya. belani vermesin ya. Jadi kalau orang Indonesia tuh ya ampun gitu loh. Ya ampun apaan sih gitu, kayak gitu ya. Jadi gerakan tangannya tuh sambil dilempar gitu guys. Jadi Allah belani vermesin Vermesin ya. ya. Gitu. Nah ini hati-hati untuk kalian kalau misalkan di jalan gitu kan, kalian misalkan nyenggol orang gitu kan, terus dia teriak Allah belani vermesin ya, itu artinya dia kesel guys. Itu kesel. Jadi hati-hati. Kalian tinggal respon aja uzur dilerim atau minta maaf gitu loh. Oke lanjut, yang keenam. Oh, Oha. kalau di Indonesia tuh kalau kalian ngelihat sesuatu yang tiba-tiba ngagetin atau nggak terduga gitu, tuh kayak nah lo, Nah lo, nah lo. nah lo. Tapi dia pakai mata biasanya. Oh, Oha. yang ketujuh. Boleh mah? Bilmem. Oke jadi, oke jadi ini tuh artinya Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmem. Nggak tahu gitu. Jadi kalau kalian nanya gitu kan sama orang Turki itu tiba-tiba dia gitu, kalian jangan tersinggung. Itu bukan berarti dia tuh kayak nggak peduli gitu kan. Kalau orang Indonesia tuh kayak mana nih gitu. I don't care gitu. Bukan itu artinya ya guys. Kalau untuk orang Turki itu artinya mereka nggak tahu gitu, no idea gitu loh, nggak tahu sama sekali. Bilmem. Bilmiyorum. Oke, yang ke-8. 8. Heh. 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 Ini kayak orang marah ya guys. Kizgen Indonesia. Tapi kalau orang Turki tuh bukan marah ya guys, artinya itu tuh kayak kalian ngasih tahu sesuatu yang kalian nggak tahu atau lupa, terus tiba-tiba bener gitu kan, jadi itu dia gitu. Kalau orang nah gitu, nah itu dia gitu. Meselesan unuttum, sonra Aklıma geliyor. geldi. Gitu kan. Jadi kalau lupa sesuatu kalian mikir terus tiba-tiba gitu. Lanjut yang ke-9. Ne olmuş? Ini mungkin kalian juga sering lihat di film-film Turki itu biasanya gitu ya. Gitu. Kalau orang Indonesia terus gitu. Kalau orang Indonesia biasanya cuma ekspresi muka doang kan. Ya terus gitu. Terus gimana? Gitu kan. Terus selanjutnya apa? Kayak gitu. Nah, kalau orang Turki itu gitu. Atau ne demek boleh mah? Ne olmuş ki? Ya jadi misalkan kalian membicarakan sesuatu terus kalian nggak nangkep gitu kan artinya atau maksudnya gitu kan, kalian bisa gitu. Kalau orang Indonesia ya terus gitu. Maksudnya gimana? Ya terus kayak gitu. Yang terakhir yang ke-10.
Ini tuh gestur paling lucu guys. Kalau aku sendiri jujur belum pernah lihat sih di real life gitu kan. Tapi ternyata ada gestur ini gitu. Jadi kalau orang Indonesia misalkan kaget gitu kan ngeliat sesuatu atau dikagetin, kita kan pasti cepet gitu kan atau cepet kayak gitu. Cepet düştü. Kalbim düştü. Kaldı düştü. Ama Türkiye bu düştü, değil mi? Ya, jadi kalau orang Turki tuh yang jatuh tuh justru giginya guys, bukan jantungnya yang mau copot, tapi giginya yang mau copot. Jadi dia balikin lagi ke atas gitu. Yukarı kaldır. Jadi kalau kaget misalnya, Estağfurullah. Böyle. jadi yang dijaga giginya guys Dişi supaya nggak yukarı jatuh. kaldırın. Dinaikin lagi giginya ke atas gitu. Oke, jadi itu beberapa bahasa tubuh atau gestur orang Turki yang perlu kalian ketahui. Tapi sebenarnya masih banyak lagi ya guys bahasa tubuh atau gestur orang Turki lainnya. Cuman ini yang kita share hari ini adalah yang penting untuk kalian ketahui dan umumnya mungkin akan kalian temui. Kalau kalian yang biasa nonton film serial Turki Islam, suka lihat juga tuh ada gerakan yang paling sering kalian lihat itu adalah Eyvallah. Eyvallah. Nah, ini Eyvallah. tuh Teşekkür ederim. Nah, ini tuh untuk mengungkapkan beberapa ekspresi gitu loh, seperti rasa terima kasih atau ucapan syukur kayak gitu. Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian misalkan tahu bahasa tubuh atau gestur orang Turki lainnya, tapi kalian nggak tahu artinya, ataupun kalau misalkan kalian juga tahu artinya, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi ilmu. Segitu aja video kita kali ini. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sampai jumpa. Hoşça kalın.